Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bias Bisijati, mahasiswa Universitas Bhayangkara, Fakultas Ilmu Komunikasi dalam mata kuliah Manajemen Media. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bentuk tugas ujian akhir semester saya dengan tema merancang new media atau media baru. Latar belakang penugasan kali ini di mana kita sekarang hidup di zaman teknologi sudah berkembang begitu pesat, khususnya pada teknologi informasi dan komunikasi. Kehadiran teknologi tentunya membawa perubahan pada masyarakat. Perubahan tersebut bisa perubahan positif dan juga bisa perubahan negatif, tergantung pola pikir masyarakat yang menggunakan teknologi tersebut. Apalagi kehadiran new media seperti internet dengan berbagai macam fitur dan aplikasi yang disediakan oleh para perusahaan media. Setiap individu masyarakat yang menggunakan internet dapat menuangkan ide gagasan melalui blog, website, atau laman video dan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan banyak hal untuk mempermudah orang-orang untuk berkomunikasi. Dan kita memasuki teori new media sendiri itu. Menurut para ahli, yaitu Lisa Gitelman dan Geoffrey, yang dimaksud dengan new media adalah semua media yang pada masa sebelumnya disebut new media dan media darurat yang dipandang sebagai media yang memiliki potensi maupun resiko. Dan menurut Tech Encyclopedia menyatakan new media sebagai bentuk komunikasi dalam dunia digital, termasuk di dalamnya penerbitan elektronik pada CD-ROM, DVD, televisi, dan yang paling signifikan adalah internet. Nah, untuk mendukung teori-teori tersebut, di sini ada karakter media baru. Karakteristik media baru menurut Dennis McQuail dalam buku Teori Komunikasi Massa menjelaskan media telematik atau media baru tersebut memiliki beberapa ciri utama, yaitu pertama ada desentralisasi, kedua ada kemampuan tinggi, yang ketiga ada komunikasi timbal balik, yang keempat ada kelenturan bentuk, isi, dan penggunaan. Martin Lister dan kawan-kawan menyatakan bahwa media baru memilih beberapa karakteristik, yaitu ada digital, dan ada interaktif, hypertext, dan ada jaringan, terus ada virtual dan simulasi. Nah, masuk ke bab isi. Dalam new media kali ini saya akan mengangkat tema judul program acara yang saya buat, yaitu penghijauan kota. Nah, latar belakang ide yang saya angkat ini, yaitu dalam program ini saya ingin memberikan tayangan menarik kepada halayak luas yang menyukai tanaman atau tumbuhan. Program acara yang saya buat dengan judul Program Penghijauan Kota. Program ini dibuat dengan tujuan ingin memberikan edukasi dengan cara membahas berbagai macam tentang tanaman dan cara menanam di tengah perkotaan yang minim lahan tanah subur, agar masyarakat dapat menjaga dan bisa menanam atau penghijauan di sekitar rumah yang lahan tanahnya sangat minim sekali karena di tengah kota, agar lingkungan di sekitar kita dapat terlihat sejuk dengan tanaman. Dan seperti tema acara pertama yang saya akan buat, yakni dengan judul Manfaat Teknik Penanaman Tanaman Hidroponik di Lingkungan Rumah. Nah, acara ini ingin saya coba tayangkan untuk halayak luas karena tanaman hidroponik banyak manfaatnya bagi masyarakat perkotaan yang ingin menanam dengan lahan minim. Nah, tujuan program acara kali ini yang saya buat, yaitu dengan menonton program acara ini, harapannya masyarakat luas akan mendapatkan informasi dan mengedukasi bagaimana manfaat dari berbagai macam tanaman dan mengedukasi masyarakat agar dapat mengetahui berbagai macam teknik menanam tanaman di lingkungan sekitar rumah perkotaan yang minim lahan untuk menanam. Karena menurut saya, masyarakat sekarang sudah mulai acuh tak acuh terhadap tanaman. Dan demi upaya menghijaukan kembali lingkungan sekitar yang sudah tergantikan dengan cor semen di mana-mana. Nah, setelah itu ada konsep acara. Konsep acara program acara ini akan saya tampilkan dengan bentuk talk show, dengan adanya host yang akan mendampingi atau memandu jalannya program acara untuk memberikan edukasi mengenal berbagai macam bentuk tanaman dan bagaimana cara teknik menanam dengan narasumber yang menguasai bidangnya. Setelah itu ada segmentasi audiens. Segmentasi audiens yang saya akan tuju yaitu ada ibu-ibu rumah tangga yang sering menghabiskan waktunya untuk bekerja hanya di rumah dan para pengusaha di bidang tanaman. Setelah itu ada jenis media baru. Jenis media baru yang saya akan angkat di sini yaitu dengan
Program acara ini akan saya tayangkan pada media baru YouTube karena program acara ini akan berbentuk audio visual atau video. Target produk iklan. Nah, yang menjadi target iklan produk yaitu produk pupuk, produk pot. Setelah itu ada 4 fungsi manajemen, yaitu ada planning, organizing, directing, terus ada controlling. Nah, untuk planning sendiri itu ada persiapan atau praproduksi yang di dalamnya terdapat ada menyiapkan ide atau skenario, terus ada hunting lokasi, terus menentukan host, terus ada mengadakan meeting antara produser program director dan technical director, dan terakhir ada menyiapkan peralatan syuting. Nah, yang kedua proses produksi. Proses produksi yaitu syuting atau perekaman gambar dan suara. Setelah itu yang terakhir ada pasca produksi. Pasca produksi ini diliputi oleh editing video, terus ada audio mixing. Setelah ada planning, di sini ada organizing. Organizing di sini meliputi produser, yaitu tugasnya untuk mencetuskan ide atau gagasan acara yang dimana tema topik yang akan diangkat adalah penghijauan kota. Nah, terus ada director. Director tugasnya yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut dengan hal menyusun konsep acara dan menyiapkan properti untuk syuting. Setelah itu ada sutradara. Sutradara ini tugasnya untuk menentukan posisi dan mengatur situasi dari lokasi syuting. Setelah itu ada host. Host itu sendiri berperan untuk memandu acara dan melakukan wawancara dengan narasumber. Setelah itu ada kameramen dan lighting. Tugasnya yaitu mengambil gambar saat syuting, mengatur cahaya pada saat syuting. Setelah itu ada editor. Editor ini tugasnya untuk melakukan penyuntingan gambar audiovisual agar menjadi satu kesatuan alur cerita sesuai dengan skrip yang sudah ditentukan. Setelah ada organizing, di sini ada directing. Directing ini memanajemenkan suatu program acara, memberikan bimbingan, saran, perintah-perintah agar suatu program acara tersebut dapat berjalan dengan lancar. Setelah itu controlling. Controlling ini terdapat supervise atau pengawasan dengan maksud mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi saat proses program acara, sehingga tahap ini akan memberikan koreksi ataupun antisipasi dengan berbagai macam bentuk kemungkinan. Memasuki bab 3 yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT ini terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threat. Di dalam strength ini kita menganalisis adanya kedalaman edukasi tentang mengenai tanaman. Weakness ini pembahasan hanya menarik minat terhadap masyarakat yang menyukai terhadap tanaman. Ada opportunities, yaitu ruang iklan yang terbilang banyak dengan ruang lingkup tema program acara. Dan yang terakhir ada threat. Program ini tergantung kepada cuaca karena proses syuting lebih banyak di outdoor. Masuk ke bab penutup, yaitu kesimpulannya saya akan membuat program acara dengan tema penghijauan kota yang akan ditayangkan pada media baru yang bentuk produknya berupa video berkonsep talk show yang mengedukasi masyarakat tentang tanaman dan teknik penanaman tanaman pada lahan minim di tengah perkotaan. Dengan harapan program acara ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menonton acara ini. Ya, dan seperti itulah tugas ujian akhir semester saya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh ibu dosen. Saya Bias Dwi Sejati mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.